Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga pada malam hari ini kita dapat mengikuti sosialisasi dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita ke jalan yang lebih lurus. Kami ucapkan terima kasih, syukron jazakumullah kepada Bapak Ibu, wali murid kelas 10 dan anak-anak semua yang telah menyempatkan waktunya, waktu keluarganya untuk mengikuti sosialisasi pada malam hari ini. Dan semoga anak-anak di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat dalam melaksanakan ibadah dan berbakti kepada kedua orang tua. Kami ucapkan mohon maaf untuk waktunya sedikit molor 10 menit karena untuk menunggu Bapak, Ibu, dan anak-anak yang bergabung di Zoom pada malam hari ini. Untuk acara pada malam hari ini, untuk menyingkat waktu, yang pertama untuk penyampaian informasi terkait pemilihan kelompok mata pelajaran oleh Ustadz Yuyun Arianto. Kemudian nanti yang kedua, jika waktu masih memungkinkan, nanti ada sesi tanya jawab. Baik untuk acara penyampaian informasi pemilihan kelompok mata pelajaran oleh Ustadz Yuyun Arianto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu orang tua atau wali murid dari siswa SMA MTA Surakarta kelas 10 yang kami sayangi dan kami banggakan siswa dan siswi kelas 10. Seperti yang sudah disampaikan oleh Bapak Zulfikar Ahmad, bahwa pada malam hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa bertemu, kemudian nanti dari sekolah, kami mewakili dari sekolah nanti berkesempatan untuk menyampaikan sosialisasi terkait dengan pemilihan kelompok mata pelajaran yang nantinya insya Allah akan eh, putra dan putri Bapak Ibu yang nantinya pada kelas 10 naik kelas 11, maka nanti untuk proses pemilihan kelompok mata pelajaran itu dimulai dari kelas 10. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sosialisasi pemilihan kelompok mata pelajaran ini memang kami agendakan pada saat anak-anak sudah mendapatkan nilai raport semester gasal tahun ajaran 2023-2024 dan sudah berkumpul dengan keluarga dengan harapan nanti Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian bisa berkomunikasi, berdiskusi dalam menentukan kelompok mata pelajaran yang akan diambil. Bapak dan Ibu sekalian, untuk eh, pemilihan kelompok mata pelajaran ini berdasarkan regulasi yang terkait dengan kelompok mata pelajaran pilihan ini. Yang pertama nanti dari, mohon maaf ini agak lompat-lompat ini. Kalau di setting dari situ bisa, Pak Hafiz? Tidak bisa ya?
Di sharing screen mawon Mas Hafiz, mungkin Pak Yun join sharing screen, Oh, ngoten nggih. biar Pak Yun jalankan sendiri lebih enak. Ngoten Mas Hafiz. Nggih, Bapak dan Ibu, bahwa untuk regulasi terkait dengan pemilihan kelompok mata pelajaran, yang pertama adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 262 garing M garing 2022 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 56 garing M garing 2022 tentang pedoman penetapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang penerimaan mahasiswa baru program diploma dan program sarjana pada perguruan tinggi negeri. Yang ketiga adalah Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 345 garing M garing 2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Kemudian Bapak dan Ibu serta anak-anak pada kelas 10, anak-anak menempati fase E, dan nanti untuk di kelas 11 itu sudah berbeda fasenya. Kalau di kelas 11 nanti anak-anak sudah menempati fase F. Nah, kemudian untuk fase E atau anak-anak pada saat kelas 10 itu mata pelajaran untuk semua siswa sama, ya. Jadi tidak ada perbedaan antara siswa satu dengan yang lain. Namun nanti pada saat anak-anak pada fase F atau nanti setelah duduk di kelas 11 dan 12, maka nanti ada perbedaan mata pelajaran. Untuk fase F, struktur mata pelajaran nanti akan dibagi menjadi 5 kelompok utama, yaitu untuk kelompok pelajaran yang pertama adalah kelompok mata pelajaran umum, di mana ini sekolah wajib membuka atau mengajarkan seluruh mata pelajaran dalam kelompok ini dan wajib diikuti oleh semua peserta didik. Nah, untuk mata pelajaran umum ini nanti ada sebanyak 9 mata pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok matematika dan ilmu pengetahuan alam atau kelompok MIPA. Nah, di sekolah wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Kemudian ilmu pengetahuan sosial, nanti juga sekolah wajib menyediakan paling sedikit 3 mata pelajaran dalam kelompok ini. Kemudian bahasa dan budaya, untuk kelompok mata pelajaran ini dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Yang terakhir adalah kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya. Untuk kelompok mata pelajaran vokasi dan prakarya dibuka sesuai dengan sumber daya yang tersedia di sekolah. Kemudian Bapak dan Ibu, terkait dengan kelompok mata pelajaran tadi, dari yang pertama itu adalah kelompok mata pelajaran umum, yang artinya itu semua siswa yang nantinya duduk di kelas 11 itu sama, ya. Jadi untuk setiap siswa nanti akan mendapatkan seluruh mata pelajaran yang ada di dalam kelompok mata pelajaran umum, yang meliputi nanti ada pendidikan agama dan budi pekerti, kemudian pendidikan Pancasila, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, sejarah, seni budaya, dan bahasa Jawa.
Ini untuk kelompok mata pelajaran umum. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran MIPA, di antaranya itu ada yang pertama adalah mata pelajaran biologi, ada kimia, ada fisika, ada matematika tingkat lanjut, dan informatika. Ada 5 mata pelajaran. Kemudian untuk mata pelajaran kelompok mata pelajaran IPS itu ada sosiologi, ekonomi, geografi, dan antropologi. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran bahasa, nah di sini ada bahasa Indonesia tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, dan bahasa asing. Yang dalam hal ini nanti di SMA MTA Surakarta mengambil bahasa Arab. Kemudian mapel vokasi atau prakarya, di sini nanti ada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Nah, adapun alokasi masing-masing mata pelajaran pilihan, selain mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan, itu terdiri dari 5 jam pelajaran per pekan atau per minggu, atau 180 jam pelajaran per tahun. Sedangkan untuk prakarya dan kewirausahaan itu ada 2 jam pelajaran. Nah, adapun untuk kelompok mata pelajaran pilihan yang dapat diambil oleh anak-anak itu nanti dari 20 JP, 20 jam pelajaran sampai 25 jam pelajaran. Sehingga masing-masing anak nanti bisa memilih 4 atau 5 mata pelajaran. Namun untuk SMA MTA Surakarta, kita berusaha mengoptimalkan dari materi yang nanti bisa diikuti oleh peserta didik, maka di SMA MTA Surakarta nanti mengambil pola yang 5 mata pelajaran. Sehingga untuk masing-masing kelompok mata pelajaran pilihan nanti ada yang total jam pelajarannya 22, itu kalau salah satunya adalah prakarya dan kewirausahaan, dan 25 jam pelajaran. Itu kalau kelompok mata pelajaran pilihannya ada 5, dan di dalamnya tidak ada prakarya dan kewirausahaan. Kemudian Bapak dan Ibu, serta anak-anak sekalian, bahwa satuan pendidikan dalam hal ini SMA MTA Surakarta ini nanti wajib membuka kelompok mata pelajaran umum serta sekurang-kurangnya 3 kelompok mata pelajaran pilihan. Setiap peserta didik wajib mengikuti yang pertama seluruh mata pelajaran dalam kelompok mata pelajaran umum. Jadi untuk mata pelajaran umum ini wajib ya, bagi seluruh siswa. Dan memilih 4 sampai dengan 5 mata pelajaran dari kelompok mata pelajaran pilihan disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Monggo Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, dari sisi minat bakat, insya Allah itu di kelas 10 pada saat anak-anak mendaftar sebagai peserta didik baru sudah mengikuti tes psikologi. Nah, di situ ada arahan-arahan bakat dan minat dari anak-anak. Kemudian untuk kemampuan peserta didik, insya Allah anak-anak pada semester gasal ini sudah mendapatkan laporan hasil belajar selama 1 semester yang itu sedikit banyak sudah bisa menjadi gambaran nanti kira-kira kemampuan anak-anak, minat dan bakatnya di mana. Sehingga nanti dalam menentukan kelompok mata pelajaran pilihan, diharapkan Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian sudah mendapatkan gambaran kira-kira kelompok mana yang akan menjadi pilihan. Kemudian Bapak dan Ibu, serta anak-anak sekalian,
Untuk tahun ajaran 2024-2025 yang akan datang, yang diharapkan nanti semua siswa kelas 10 dari fase E bisa naik menjadi kelas 11, berubah fase dari fase E menjadi fase F. Di sekolah sudah insya Allah menyiapkan daftar kelompok pilihan mata pelajaran. Sekolah insya Allah dalam hal ini dari sekolah, dari khususnya di bagian kurikulum, kemudian bagian bimbingan dan konseling, sudah mencoba memetakan kelompok mata pelajaran pilihan yang nanti diharapkan dapat memudahkan Bapak, Ibu, serta anak-anak sekalian dalam menentukan pilihan yang tentunya juga tadi disesuaikan dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, untuk tahun ajaran yang akan datang di SMA MTA Surakarta nanti akan memberikan alternatif 5 kelompok mata pelajaran pilihan. Kalau kelompoknya di sini kita beri nama dengan angka Romawi, nggih. Kelompok 1 itu terdiri dari mata pelajaran MIPA, itu ada matematika lanjut, ada fisika, ada informatika. Kemudian ditambah kelompok mata pelajaran bahasa, bahasa Arab, dan bahasa Inggris lanjut, sehingga total ada 5 mata pelajaran. Dan jam pelajarannya total ada 25 jam pelajaran, karena semuanya itu total dalam satu pekan 5 jam pelajaran. Itu untuk kelompok pilihan yang pertama. Kemudian untuk kelompok pilihan yang kedua, itu memuat mata pelajaran MIPA, fisika, kimia, biologi. Ada 3 mata pelajaran dari kelompok MIPA, yakni fisika, kimia, biologi. Kemudian untuk pilihan yang keempat, ada mata pelajaran bahasa Arab. Ditambah nanti mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Jadi total jam pelajaran ini ada 22 jam pelajaran yang terdiri dari 5 mata pelajaran. Karena salah satunya adalah prakarya dan kewirausahaan. Untuk pilihan kelompok 1 dan 2 ini memang MIPA dan bahasa. Tadi untuk yang kelompok pilihan 1, kelompok pilihan 2 tadi ada MIPA, bahasa, dan vokasi. Kemudian untuk kelompok mata pelajaran pilihan yang ketiga, itu terdiri dari kimia, biologi, ekonomi, geografi, dan bahasa Arab. Jadi ada 5 mata pelajaran, 2 dari kelompok MIPA, 2 dari kelompok IPS, dan 1 dari kelompok bahasa. Totalnya ada 5 mata pelajaran, dengan total jam pelajaran ada 25. Kemudian untuk kelompok pilihan yang keempat, itu ada geografi, sosiologi, ekonomi. Kemudian bahasa Arab, dan bahasa Inggris lanjut. Sehingga untuk kelompok pilihan yang keempat ini terdiri dari 3 mata pelajaran kelompok IPS dan 2 pelajaran dari kelompok bahasa. Total jam pelajaran 25 jam pelajaran, terdiri dari 5 pelajaran. Kemudian 5, yang kelompok pilihan yang kelima, itu terdiri dari sosiologi, ekonomi, bahasa Arab, bahasa Inggris lanjut, dan prakarya. Sehingga untuk kelompok pilihan yang kelima ini terdiri dari 2 kelompok IPS, 2 kelompok bahasa, dan 1 kelompok vokasi.
total jam pelajarannya ada 22 jam pelajaran, terdiri dari 5 mata pelajaran. Kalau secara umum, di setiap kelompok itu ada pilihan bahasa Arab, karena itu merupakan salah satu ciri khas di SMA kita untuk pengembangan bahasa Arab. Demikian Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian untuk kelompok pilihan yang nanti akan diberikan atau yang disediakan dari sekolah yang nanti Bapak dan Ibu serta anak-anak bisa pilih, tentunya menyesuaikan tadi bakat, minat, dan kemampuan dari peserta didik. Monggo nanti silakan untuk pengisiannya nanti bisa bagi anak-anak yang sudah mendapatkan lembaran angket, nanti bisa didiskusikan dengan orang tua untuk pemilihan kelompok mata pelajaran ini sesuai dengan skala prioritasnya. Karena nanti untuk penentuan ini prosesnya memang panjang, jadi tidak serta-merta nanti yang dipilih itu sesuai dengan yang diharapkan, karena nanti dari sekian banyak pilihan anak-anak nanti akan kita petakan, barangkali nanti ada yang sudah sesuai dengan yang diharapkan, atau nanti ada beberapa yang perlu diarahkan lebih lanjut dari terutama guru BK. Karena ini tentunya nanti juga akan menyesuaikan sarana dan prasarana serta ketersediaan tenaga pendidik di SMA MTA Surakarta. Kemudian nanti di akhir nanti akan kami sampaikan angket yang sudah Bapak, Ibu, dan juga anak-anak terima yang nanti bisa diisi. Kalaupun nanti belum mendapatkan karena belum berkesempatan kemarin mengambil secara langsung, nanti insya Allah untuk file kami titipkan ke wali kelas yang nanti bisa disampaikan kepada Bapak, Ibu yang belum mendapatkan lembaran angket. Kemudian Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, untuk tahapan penetapan mata pelajaran kelompok mata pelajaran pilihan nanti, ini prosesnya untuk sekolah kita, ini agak kita awalkan terkait dengan sosialisasi mekanisme pemilihan mapel pilihan. Kalau timeline dari sosialisasi yang pernah kami dapatkan itu dari bulan Januari, tetapi kita ini awali di bulan Desember dengan harapan ini menggunakan momen bahwa anak-anak serta Bapak, Ibu, orang tua atau wali bisa berkumpul, dengan demikian nanti bisa berdiskusi, bermusyawarah, nanti untuk kelompok mata pelajaran pilihan mana yang akan dijadikan pilihan. Sehingga dengan demikian kelompok mata pelajaran pilihan nanti diharapkan memang betul-betul sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari peserta didik. Kemudian nanti setelah anak-anak mendapatkan sosialisasi ini, kemudian mengisi angket, diharapkan nanti pada saat masuk pertama kali, diharapkan untuk angket itu dibawa, kemudian nanti untuk penyerahannya nanti bisa dikumpulkan kepada Bapak Ibu wali kelas. Dan diharapkan nanti anak-anak mempunyai catatan ya, dulu yang di kelompok mapel pilihannya itu apa, itu juga disalin di tempat yang lain, sehingga nanti anak-anak kalau angketnya sudah dikumpulkan masih memiliki catatan terkait dengan kelompok mapel pilihan apa yang dulu sudah dipilih. Karena pada bulan Februari, Maret, itu masih berkesempatan untuk barangkali
dari kelompok pilihan tadi dirasa ada yang kurang sesuai, kemudian masih ragu-ragu, maka pada bulan Februari sampai Maret ini nanti ada pendampingan pemilihan mapel pilihan. Ini kalau untuk anak-anak yang memang belum mantap dalam menentukan pilihan. Masih ada kesempatan untuk menentukan pilihan kelompok mata pelajaran pilihannya. Karena di sini nanti ada proses pendampingan pemilihan, terutama nanti dalam hal ini nanti anak-anak akan didampingi dari Bapak Ibu guru yang ada di BK. Kemudian untuk April sampai Mei, ini diharapkan untuk lini masanya ini ada peserta didik memilih mata pelajaran pilihan. Diharapkan ini sudah masing-masing siswa sudah menentukan kelompok mata pelajaran pilihan mana yang akan diambil. Kemudian dari situ nanti ada pemetaan hasil pemilihan peserta didik berdasarkan kondisi dan kemampuan satuan pendidikan. Nah, di sini nanti dari sekolah itu nanti akan memetakan dari keseluruhan pilihan yang sudah anak-anak ajukan, itu nanti dari sekolah akan memetakan dengan melihat kondisi dan kemampuan satuan pendidikan ini terkait dengan salah satunya adalah ketersediaan tenaga pendidik dan juga sarana dan prasarana pendukung. Kemudian nanti pada bulan Juni sebelum anak-anak nanti masuk di tahun ajaran baru, ini nanti dari sekolah insya Allah akan sudah berusaha mengumumkan hasil pemilihan mapel pilihan. Kemudian juga rombongan belajarnya. Sehingga untuk lini masa ini, monggo nanti bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi Bapak Ibu serta anak-anak sekalian yang memang sudah mantap dengan kelompok mata pelajaran pilihannya, monggo bisa segera dituliskan untuk kelompok mata pelajaran atau segera ditentukan kelompok mata pelajaran pilihannya yang mana. Bagi yang masih ragu-ragu, masih ada kesempatan nanti untuk bulan Februari Maret itu masa-masa pendampingan nanti untuk memutuskan kelompok mata pelajaran mana yang akan dipilih. Kemudian Bapak dan Ibu perlu kami sampaikan beberapa hal terkait dengan kelompok mata pelajaran pilihan. Bahwa sesuai dengan regulasi yang tadi kami sampaikan terkait dengan mata pelajaran pilihan, itu terutama terkait dengan Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 345/M/2022 tentang mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Jadi Bapak dan Ibu bahwa untuk seleksi perguruan tinggi nanti ada, kalau regulasi yang sekarang berjalan itu ada 3 jalur nggih. Yang pertama adalah jalur nanti prestasi, kemudian jalur tes, dan jalur seleksi mandiri. Kalau seleksi mandiri biasanya dilaksanakan oleh masing-masing perguruan tinggi. Kalau yang berbasis tes itu biasanya penyelenggaranya adalah skala nasional. Kemudian yang menggunakan jalur prestasi ini menggunakan seleksi dari nilai raport. Nah, terkait dengan mata pelajaran pilihan ini berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Riset dan Teknologi nomor 345/M/2022 itu ada mata pelajaran pendukung program studi dari kelompok program studi yang nanti dipilih. Sebagai contoh, kalau nanti pada saat pemilihan mata atau program studi, pada saat berkesempatan mengikuti seleksi berdasarkan prestasi,
Sebagai contoh, apabila nanti memilih misalkan kalau yang ilmu terapan, ini kami ambilkan contoh saja. Nanti untuk file, karena ini memang mungkin belum bisa kami tampilkan, nanti untuk file, nanti insya Allah akan kami sampaikan, titipkan juga ke Bapak Ibu Wali kelas terkait dengan mapel pendukung. Di antaranya nanti kalau ada, misalkan nanti untuk ilmu komputer, maka nanti mata pelajaran pendukung misalkan untuk ilmu komputer, maka mata pelajaran pendukungnya adalah matematika tingkat lanjut. Kemudian yang ngetren biasanya di ilmu atau sains kedokteran. Nah, ini mata pelajaran pendukungnya adalah biologi dan atau kimia. Kemudian nanti misalkan ada lagi di ilmu sosial, misalkan yang di psikologi. Nah, itu nanti materi atau mata pelajaran pendukungnya adalah sosiologi dan atau matematika. Sehingga nanti diharapkan kalau misalkan anak-anak kedepannya bertujuan misalkan pengen melanjutkan kuliahnya nanti di psikologi, maka salah satu pilihan kelompok mata pelajaran pilihan nanti di dalamnya silakan dipilih yang memuat mata pelajaran sosiologi. Kemudian tadi misalkan yang ilmu komputer, maka silakan dipilih kelompok mata pelajaran yang di dalamnya memuat mata pelajaran matematika tingkat lanjut. Tapi perlu saya tekankan di sini Bapak dan Ibu bahwa untuk mata pelajaran pendukung ini khususnya berlaku nanti pada saat anak-anak berkesempatan mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nah, untuk regulasi yang sekarang berjalan, kalau di tahun yang sudah lalu, tahun terakhir, tahun 2023, yang seleksi jalur prestasi, untuk sekolah kita yang terakreditasi A, itu mendapatkan kuota 40%. Karena di sekolah kita di kelas 12 kemarin menggunakan kurikulum 2013, terdiri dari 3 peminatan, maka dari masing-masing peminatan itu diambil 40% terbaik yang nanti menjadi siswa eligible yang berkesempatan untuk mengikuti seleksi jalur prestasi. Nah, untuk tahun ini kita masih menunggu untuk penentuan kuota, insya Allah kalau tahun yang ini, tahun 2023, ini untuk kelas 12 yang terakhir menerapkan kurikulum 2013, ini penentuan kuota untuk bisa masuk dalam seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi, ini kuotanya masih menunggu nanti pada tanggal 28 Desember. Nah, untuk tahun-tahun berikutnya, kita nanti menunggu regulasi yang berlaku. Demikian Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian terkait dari program studi di perguruan tinggi nanti, kemudian mata pelajaran pendukung apa yang nanti digunakan. Insya Allah daftarnya nanti akan kami sampaikan, kami titipkan kepada Bapak Ibu Wali kelas. Atau Bapak dan Ibu juga secara detailnya bisa browsing terkait dengan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terkait dengan mata pelajaran pendukung. Itu insya Allah kata kuncinya mata pelajaran pendukung program studi, itu insya Allah akan muncul nanti di situ untuk regulasi yang berlaku.
Kemudian Bapak dan Ibu, untuk yang terakhir, ini kami sampaikan terkait dengan angket. Kami share screen dulu. Oke, ini terkait dengan pengisian angket yang sudah disampaikan oleh Bapak Ibu wali kelas kepada Bapak Ibu orang tua wali pada saat penyampaian laporan hasil belajar di semester gasal kemarin. Untuk pengisiannya, monggo nanti silakan nanti untuk identitas ini dilengkapi nama peserta didik, jenis kelamin, nah nanti dilingkari yang sesuai. Kemudian kelasnya dari kelas 10 berapa, silakan diisikan. Tempat, tanggal lahir, kemudian nama orang tua, kemudian biasanya kalau nama orang tua yang dituliskan adalah nama ayah atau bapak, ya. Kemudian alamat rumah yang sekarang tinggalnya di mana, maka nanti dituliskan di situ alamat rumah. Kemudian nomor telepon atau HP nanti dari orang tua, nanti salah satu bisa dituliskan. Kemudian kalau anak-anak memiliki, ya nanti bisa dituliskan juga. Kemudian untuk pekerjaan orang tua dari ayah dan ibu, monggo nanti bisa diisikan dari masing-masing untuk data pekerjaannya. Kemudian untuk pilihan mata pelajaran atau pilihan kelompok mata pelajaran, di sini sudah disampaikan tabel terkait dengan kelompok mata pelajaran yang nanti bisa anak-anak pilih, ya, mungkin setelah berdiskusi, setelah bermusyawarah dengan orang tua, nanti bisa menentukan kelompok mata pelajaran yang mana yang akan diambil. Di sini di sekolah menyediakan ada 5 pilihan, kelompok mata pelajaran pilihan. Kemudian dari tabel tersebut, silakan nanti diisi pilihan kelompok mapel berdasarkan skala prioritas. Pilihan utamanya apa? Maka itu sebagai prioritas yang pertama. Kemudian kalau nanti dalam proses pemetaan terpaksa harus dipindah atau untuk prioritas satunya tidak bisa, maka nanti silakan bisa diisikan untuk prioritas yang kedua nanti kelompok mata pelajaran yang mana. Ini nanti akan memudahkan dari sekolah untuk penentuan rombongan belajar, ya, yang bersumber dari kelompok mata pelajaran yang sudah dipilih oleh peserta didik. Kemudian di sini juga ada beberapa data yang nanti akan diharapkan bisa diisi oleh anak-anak terkait dengan rencana pilihan jurusan perguruan tinggi. Yang pertama nanti ingin ke jurusan apa? Kalau ada 2 ya diisikan, kalau hanya 1 ya monggo bisa diisikan 1. Kemudian beserta alasannya apa. Jurusannya misalkan kalau yang biasa kedokteran, misalkan pendidikan kedokteran nanti apa alasannya atau yang lain monggo. Kemudian dari jurusan itu perguruan tinggi negeri mana atau mungkin juga perguruan tinggi terkait dengan kedinasan mana yang dipilih, maka nanti silakan dituliskan di sini beserta alasannya. Kemudian untuk rencana pilihan PTS atau mungkin tidak berminat atau mungkin pengen ke perguruan tinggi swasta karena mungkin
eh, ada pilihan yang lebih diminati barangkali, yang tidak ada di perguruan tinggi di daerahnya barangkali, tapi di PTS-nya ada pilihan yang diminati, monggo saja bisa diisikan. Perguruan tinggi swasta mana yang eh, menjadi pilihan untuk rencana studi lanjutnya. Atau juga bisa mungkin akan melanjutkan ke pondok, monggo nanti bisa dituliskan. Dengan harapan nanti dari apa yang anak-anak sampaikan, tuliskan di sini nanti akan memberikan gambaran, pemetaan, terutama nanti oleh guru BK dalam berusaha nanti untuk mengarahkan anak-anak sekalian supaya nanti pada saat studi lanjut memang betul-betul sesuai dengan harapan dan keinginan dari anak-anak sekalian. Kemudian kalau tidak pengen melanjutkan perguruan atau tidak pengen melanjutkan studinya, barangkali sudah memiliki minat pekerjaan, nah monggo nanti juga bisa dituliskan. Mungkin setelah SMA akan melanjutkan usaha orang tuanya atau membantu orang tuanya di bidang usaha apa, monggo nanti juga bisa dituliskan. Kalau yang di atas di sini tadi adalah pilihan dari anak-anak. Nah, kemudian yang di poin E ini harapan orang tua. Monggo nanti dari orang tua ini yang mengisikan ya. Dari orang tua nanti berharap anaknya nanti pilih jurusan apa di perguruan tinggi, kemudian perguruan tinggi mana yang diharapkan orang tua anaknya bisa kuliah, atau kalau tidak melanjutkan, orang tua itu berharap anaknya nanti bekerja sebagai apa, monggo nanti bisa dituliskan. Kemudian hal-hal yang ingin disampaikan oleh orang tua atau peserta didik kepada sekolah, nanti monggo bisa disampaikan di tempat yang sudah disediakan ini. Kemudian diharapkan memang data yang disampaikan ini memang sudah melalui beberapa pertimbangan, karena nanti kalau sudah ada musyawarah, sudah ada diskusi, pertimbangan dari orang tua, dari anak, diharapkan nanti untuk proses kelanjutannya itu betul-betul memang sudah sesuai dengan harapan anak maupun orang tua. Kemudian di sini nanti diharapkan anak-anak yang mengisikan nanti bisa mengisi nama lengkapnya, kemudian tanda tangan juga orang tua. Nanti nama, kemudian orang tuanya juga dituliskan di situ nama orang tua dan tanda tangan. Barangkali itu Bapak dan Ibu terkait dengan pengisian angket yang nanti diharapkan pada saat anak-anak kembali ke sekolah, itu nanti bisa diisi, bisa sudah terisi dan nanti bisa dikumpulkan ke Bapak Ibu wali kelas. Ya nanti insya Allah akan ditindaklanjuti baik dari kurikulum maupun dari BK. Baik Bapak dan Ibu, barangkali apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan sosialisasi kelompok mata pelajaran pilihan, itu sudah kami sampaikan dengan harapan Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian sudah ada gambaran nanti pada saat kelas 11 mata pelajaran apa yang atau kelompok mata pelajaran mana yang akan dipilih, karena ini nanti berlakunya ya dari kelas 11 sampai dengan kelas 12. Sehingga nanti untuk pilihannya ini dari kelas 11 sampai kelas 12 ya sama. Jadi tidak ada pilihan lagi nanti pada saat di kelas 11. Jadi kesempatan untuk memilih kelompok mata pelajaran pilihan ya di kelas 10 ini nanti. Dan monggo nanti bisa dimanfaatkan betul lini masanya. Kalau pada saat ini adalah masa sosialisasi, kalau dari sosialisasi yang kami berikan sudah ada kemantapan, sudah ada keputusan yang bisa diambil, monggo bisa segera
dituliskan, kemudian kalau masih ada keraguan atau ada perlu beberapa pertimbangan, monggo nanti dari bulan Januari sampai Februari, Maret itu bisa dimanfaatkan untuk bimbingan, untuk minta masukan atau minta pertimbangan ke terutama guru BK. Sehingga diharapkan nanti pada saat anak-anak masuk di kelas 11, kelompok mata pelajarannya memang betul-betul sudah sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dari anak-anak sekalian. Baik, mungkin masih ada sedikit waktu. Mungkin untuk sementara saya kembalikan kepada Bapak Zulfikar Ahmad. Barangkali nanti ada yang mengajukan pertanyaan, nanti bisa kita jawab dulu. Monggo. Baik, terima kasih Ustadz Yun. Untuk Bapak, Ibu, dan anak-anak sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan secara langsung, sepertinya belum ada atau Mungkin di melalui chat. chat Zoom. Oh, ada secara langsung. Monggo, Ibu Nurin, bisa disampaikan? Monggo. Pak, saya ingin bertanya. Saya mendapat cerita, ini kan di kelompok mapel ini sudah dibagi per mapel peminatan tadi seperti yang dijelaskan. Tapi apakah ada kemungkinan mapel-mapel itu dirubah? Karena saya mendapat cerita dari kelas 11 yang kemarin, di kelompok 2 mapel fisika itu tidak ada. Padahal kemarin pas di angket juga tertulis di kelompok kedua ada mapel fisikanya. Apakah ada kemungkinan untuk dirubah ke depannya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Baik, langsung kami jawab. Untuk tahun 2023-2024 yang anak-anak sekarang di kelas 11, memang kemarin ada perubahan, ini menyesuaikan dari ketersediaan tenaga pendidik, karena dari pilihan awal itu memang untuk mata pelajaran tertentu, ini ketersediaan tenaga pendidik memang dalam pelaksanaannya nanti ada kendala, maka ada sedikit perubahan dan itu juga disampaikan kepada anak-anak. Sehingga pada saat pengumuman terakhir itu anak-anak sudah diberi informasi terkait dengan perubahan tersebut. Sehingga nanti untuk tahun ini ya diharapkan mudah-mudahan dari pemetaan dari kelompok mata pelajaran pilihan diharapkan tidak ada perubahan. Namun demikian, karena tadi memang dalam pemetaan itu nanti juga pada akhirnya harus mempertimbangkan ketersediaan terutama tenaga pendidik. Dalam perencanaan awal kami menentukan kelompok mata pelajaran pilihan dari perhitungan yang dilakukan, mudah-mudahan tidak ada perubahan. Itu yang diharapkan. Jadi untuk tahun ini kami sangat berharap mudah-mudahan dari perhitungan yang kami lakukan nantinya untuk kelompok mata pelajaran tidak ada perubahan mata pelajaran di perjalanan pada saat anak-anak menentukan pilihannya. Seperti yang tahun kemarin. Dan insya Allah untuk kalaupun nanti terpaksa ada, itu mesti akan disampaikan kepada peserta didik. Demikian untuk jawaban dari kami. Monggo mungkin untuk yang lain ada. Baik, untuk pertanyaan melalui chat Zoom dari Putri. Ustadz, bila mau mengambil kuliah jurusan psikologi, memilih kelompok mapel mata pelajaran pilihan yang kelompok mana? Oke. Jadi nanti untuk bagi anak-anak yang menginginkan untuk melanjutkan kuliah di psikologi, karena tadi mata pelajaran pendukungnya
Tapi ini terutama untuk yang nanti anak-anak berkesempatan untuk mengikuti seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi, nggih. Tapi kalau nanti yang melalui jalur ujian itu insya Allah tidak ada kendala, nggih. Karena kalau regulasi yang sekarang ada untuk siswa itu memang diberi kebebasan untuk memilih jurusan. Lintas jurusan pun bisa. Dari kalau sekarang itu MIPA memilih program yang ada di PS ataupun sebaliknya itu bisa. Tetapi untuk mapel pendukung ini memang berfungsi sekali pada saat anak-anak nanti mengikuti seleksi perguruan tinggi melalui jalur prestasi. Nah, kalau melalui jalur prestasi, karena psikologi itu mata pelajaran pendukungnya ada mata pelajaran sosiologi, itu yang diutamakan, maka anak-anak nanti bisa mengambil untuk kelompok mata pelajaran yang nomor 4 atau nomor 5. Itu yang terkait dengan jurusan yang diambil nanti psikologi. Jadi yang di dalamnya ada mata pelajaran sosiologi. Demikian untuk jawaban kami. Tapi saya tekankan lagi, ini memang khusus nanti kalau anak-anak berkesempatan mengikuti jalur prestasi pada saat seleksi perguruan masuk di seleksi perguruan tinggi. Kalau nanti mengikutinya berdasarkan tes ya itu tidak dibatasi ya. Karena memang kalau regulasi yang sekarang berjalan diberi kebebasan untuk menentukan pilihan. Demikian. Baik, kemudian Bapak Sidik dari Wonosobo, monggo. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada kami. Setelah kami mengikuti dari pemaparan yang sudah disampaikan tadi, khususnya pada kelompok-kelompok belajar, ada 5 kelompok itu tadi. Dan kemudian sampai pada penjelasan angket tentang angket pilihan minat dari anak-anak, kami sendiri agak bingung sebagai pembanding. Jadi biasanya anak lebih cenderung bagaimana pendapat Bapak gitu. Nah, kami juga mau berpendapat juga bingung kan, melihat ya dasar kami hanya pada nilai yang diperoleh anak, kemudian hobi dan bakatnya, sehingga itu yang menjadi dasar kami untuk berembuk menentukan kelompok belajarnya. Apakah ada pendukung lain selain dari nilai yang sudah kita terima dari anak, kemudian ya keseharian yang kita jumpai dengan anak-anak kita, sehingga kita menentukannya akan lebih maksimal itu. Jadi kami mohon mungkin data pendukung, misalnya kita butuh komunikasi langsung dengan wali kelas misalnya atau yang lain. Demikian, mohon petunjuk dan arahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Sidik dari Wonosobo, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bapak, untuk terkait dengan pemilihan kelompok mata pelajaran ini, memang untuk saat ini kita berada pada tahap sosialisasi. Dari tahapan sosialisasi ini, kami berharap dari Bapak Ibu, kemudian peserta didik, ada gambaran nanti kelompok mata pelajaran apa saja yang disediakan oleh sekolah, kemudian bagaimana nanti menentukannya, menentukan pilihannya, pilih yang mana, ngoten nggih. Baik Bapak, untuk terkait dengan data pendukung untuk menentukan pilihan ini, terutama kalau dari sisi siswa, mungkin siswa akan juga menyampaikan kira-kira dia atau peserta didik atau putra Bapak Ibu cenderung pilih yang mana. Itu mungkin juga
dari kelompok mata pelajaran pilihan yang disajikan itu mungkin sudah punya kecenderungan, tetapi mungkin ya tadi, karena, oh ternyata saya pengennya matematika, kemudian juga pengen biologi, padahal tidak dalam satu kelompok lah, nanti pilih yang mana, begitu nggih. Nah, kemudian juga, pendukung lainnya juga bapak, ibu, orang tua mungkin juga punya pengalaman selama mendidik putra-putri Bapak Ibu sekalian, anak saya ini punya kecenderungan kemana gitu, atau mungkin orang tua pengen mengarahkan anaknya kemana. Itu kan juga insya Allah sudah punya gambaran. Hanya mungkin tadi masih, ada keraguan. Maka untuk menjembatani itu Bapak dan Ibu sekalian, kalau, berdasarkan lini masa ini, nanti anak-anak untuk hari ini tidak, harus, memutuskan ya, tidak harus memutuskan ya saya pilih ini dan tidak akan berubah lagi, tidak. Nah, masih ada kesempatan nanti Bapak dan Ibu kalau memang pada malam hari ini masih ragu-ragu, mungkin nanti perlu diskusi lagi dengan putra-putri Bapak Ibu, dari sekolah insya Allah nanti untuk pelayanan pendampingan ini ada waktu dari bulan Februari sampai Maret. Mungkin dari yang, hasil diskusi musyawarah orang tua dengan anak punya kira-kira itu cenderungnya itu kelompok mana, kemudian nanti dari hasil yang, hasil sementara pilihan tadi, nanti monggo bisa didiskusikan dengan Bapak Ibu wali kelas, barangkali bisa juga dengan terutama untuk Bapak Ibu yang ada di BK. Ini masih ada kesempatan dari bulan Februari sampai Maret. Nah, mudah-mudahan dalam lini masa ini nanti Bapak dan Ibu serta anak-anak sekalian, sudah bisa lebih mantap lagi dalam menentukan kelompok mata pelajaran mana yang akan dipilih. Sehingga untuk, faktor pendukung ini barangkali dari keluarga, nanti ada masukan-masukan, ada, arahan-arahan dari pihak wali kelas atau mungkin juga dari pihak guru BK. Ini insya Allah masih ada waktu untuk, melakukan konsultasi-konsultasi atau, dari Bapak Ibu BK ataupun wali kelas masih ada waktu untuk pendampingan. Dan nanti bisa juga komunikasi langsung dengan Bapak Ibu, insya Allah tidak menutup kemungkinan bisa dikomunikasikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui ketemu langsung atau mungkin juga melalui komunikasi lewat HP atau lewat jalur yang lain. Demikian Bapak Siddiq, mungkin gambaran dari kami seperti itu, mudah-mudahan nanti segera mendapatkan kemantapan untuk menentukan kelompok mata pelajaran pilihan. Terima kasih. Baik, demikian Bapak Ibu untuk sesi tanya jawab. Masih ada? Baik, kami bacakan. Untuk jika dari guru bisa langsung melihat anak-anak itu lebih condong ke mana, soalnya setiap hari lebih paham karakter dan kelebihan masing-masing anak. Unggul di bidang yang mana sebagai masukan kepada kami orang tua. Ye, mungkin senada dengan yang tadi ditanyakan oleh Bapak Siddiq, ya, termasuk faktor pendukung. Kalau ini kan faktor pendukung dari luar, ya, dari pengamatan Bapak Ibu guru. Nah, ini mungkin nanti mengerucut kepada Bapak Ibu wali kelas atau Bapak Ibu BK. Kalau mungkin dari Bapak Ibu guru, ini bisa terwakili dari hasil penilaian Bapak dan Ibu guru yang sudah Bapak Ibu wali murid terima laporan semester gasal. Nah, untuk selanjutnya, faktor pendukung yang lain selain dari tadi faktor dari dalam anak, orang tua, monggo nanti bisa dimanfaatkan mungkin dari BK dan dari wali kelas
pada saat-saat anak-anak mungkin sudah di sekolah, nanti silahkan bisa berkomunikasi, kemudian nanti bisa eh, memohon arahan atau pendampingan dari Bapak Ibu wali kelas maupun guru BK. Jadi kami berharap anak-anak juga jangan sungkan-sungkan lah untuk bertemu berkomunikasi dengan Bapak Ibu wali kelas atau dengan guru BK. Ya, demikian. Baik, untuk demikian untuk jawaban dari pertanyaan dari Pak Marianto, nggih. Kemudian dari Ustadz Larmin, Ya, kami persilakan. Nggih, ya monggo. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, kami menambahkan apa yang sudah disampaikan atau dijawab dari Ustadz Yuyun tadi selaku Waka Kurikulum ya. Yang pertama tentang tadi pertanyaan yang pertama tadi dari Mbak siapa tadi Nur atau siapa tadi ya yang tanya tentang apakah nanti di kelas 11 apa namanya dari data yang kelas 11 kok di kelompok 2 kemarin itu tidak ada fisika ya di tahun ini kok ada itu ya. Jadi memang di pilihan mapel di tahun pelajaran 2023-2024 ini dengan yang tahun kemarin memang ada sedikit perbedaan. Jadi ada hasil evaluasi setelah kami di tim dievaluasi dari mapel yang kemarin sudah diterapkan di tahun kemarin yang saat ini kelas 11 ini dipandang ada perlu pembenahan, artinya ada perlu yang diperbaiki, maka di tahun ini ya, kelas 10 ini untuk nanti di kelas 11-nya mapelnya sebagaimana yang tadi sudah dipaparkan dari Ustadz Yuyun tadi. Ya, jadi memang ada perbedaan ya, sedikit perbedaan dengan yang di tahun kemarin, artinya yang saat ini di kelas 11. Ini ada sedikit perbedaan. Ini dalam rangka untuk apa pembenahan biar lebih baik lagi, lebih baik lagi. Nah, sedangkan kalau nanti sudah di perjalanan ya, itu sudah tidak di kelompok mapel masing-masing itu sudah tidak ada perubahan untuk mapelnya. Jadi kalau nanti dah pas di kelas 11 ya udah mapelnya itu ya nanti sampai di kelas 12 ya, sampai di kelas 12 mapelnya itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tentang pilihan tadi ada pilihan 1, pilihan 2 atau prioritas 1, prioritas 2 ya. Mohon ini diisi ya, nanti diisi. Dalam rangka kalau nanti di prioritas 1 ternyata dari hasil evaluasi, dari hasil analisis ya, baik dari kurikulum, wali kelas ataupun Bapak Ibu guru dan BK, anak ini ternyata untuk di prioritas 1 ini kurang pas ya. Lebih pas misalnya di prioritas yang kedua. Nah, maka nanti dari sekolah akan mengarahkan ya. Biasanya juga anak kita panggil, kita sampaikan ya. Ternyata kalau kamu nanti ambil yang di prioritas 1 ini kelihatannya kurang bagus, maka lebih baik nanti ambil di prioritas yang kedua. Maka dengan prioritas 1, prioritas 2 ini dalam rangka juga untuk memperkecil, artinya mengurangi untuk nanti ya persoalan-persoalan yang muncul di belakang. Kemudian yang ketiga, tadi untuk pertanyaan bahwa udah ditentukan saja oleh sekolah, toh yang paham kondisi anak-anak dari Bapak Ibu guru, atau ya. Ini memang ya nanti dari Bapak Ibu guru tetap memberikan masukan-masukan Bapak, ya, tetapi ya, paling tidak kami nanti dari sekolah punya data ya, sebenarnya anak-anak ini kepinginnya tuh kemana toh gitu ya. Jadi pengennya ke materi apa toh yang sebenarnya dicenderungi, disenangi gitu. Ya, walaupun nanti penentuan akhir nanti juga tidak cukup, artinya tidak dari hasil angket ini kemudian nanti langsung digunakan full, tidak ya, tetap nanti masih ada tadi
lihat dari hasil hariannya kelihatannya kok kurang kuat lah kalau di bagian ini, misalnya nanti diarahkan yang lain. Tetapi paling tidak sudah ada ya, sudah ada masukan, sudah ada gambaran ya dari sekolah ya, yang didapatkan dari anak dan orang tua. Mengatakan Bapak ya, jadi tambahan dari apa yang tadi sudah disampaikan dari Pakar Kurikulum dari Ustadz Yuyun tadi. Jadi sekali lagi bahwa pengisian angket ini diharapkan ya minimal sudah ada, nanti lebih mengerucut itulah ya. Kalau belum nanti ya sulit ya, sulit kita mengelompokkannya. Ini mau diletakkan di mana itu kan kalau belum ada gambaran itu juga lebih sulit. Dan ini memang inilah Bapak Ibu ya, kurikulum Merdeka ya. Jadi kurikulum Merdeka ini memang beda sekali dengan yang kurikulum 2013 kemarin. Kurikulum 2013 kan kita enak ya. Sekolah pena, orang tua juga pena. Peminatan dilaksanakan di kelas 10, begitu masuk ya, sudah ini masuk di IPA atau IPS atau bahasa. Udah pelajarannya IPA ya udah itu, IPS itu, bahasa itu. Kalau di kurikulum Merdeka memang anak diberi kebebasan untuk milih. Nah, untuk milih kalau diberi kebebasan secara leluasa, sekolah tidak bisa melaksanakan dengan baik karena banyak sekali kalau dibuat kebebasan. Maka kita buat tadi pengelompokan ya, tadi misalnya di kelompok 1 itu berarti kelompoknya eksak ya. Anak-anak yang memang suka dengan pelajaran-pelajaran eksak ya, pelajaran-pelajaran yang hitung-hitungan ya, berarti cenderung nanti di kelompok 1 ya. Kelompok 2 itu anak-anak yang tidak senang dengan pelajaran IPS ya, maka di kelompok 2 tadi kelompok IPA ya, tetapi di luar matematika tingkat lanjut. Walaupun matematika nanti ada ya, matematika umum, matematika dasar ada ya, dan yang tidak adanya di matematika lanjutnya. Kemudian yang kelompok 3 tadi ya, itu untuk materi MIPA ya, separuh MIPA, separuh ada MIPA, ada IPS-nya ya. Nah, kemudian yang keempat itu juga. Itu dalam rangka untuk pengaturan tadi. Dan nanti memang ada juga ya, kalau di tahun kemarin kita juga kerjasama dengan Kuiper, ada tes untuk penempatan pemilihan mapel ya. Kelihatannya yang tahun ini kelihatannya belum dilaksanakan ya. Untuk yang tes untuk pemilihan mapel. Kalau nanti belum ya, kita akan adakan lagi sehingga ada gambaran ya, gambaran lebih komprehensif sehingga anak-anak nanti ya di kelas 11-nya itu lebih nyaman. Mengatakan Pak Yun, tambahan dari kami mudah-mudahan bisa menambah lebih jelas, tidak menjadikan lebih ruwet. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukran Ustaz Sulatman untuk tambahan jawabannya. Ya. Satu lagi dari Ibu Dwi Inarse, monggo dari Bukit Tinggi, kami persilakan. matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dijelaskan dengan Ustadz Yuyun kalau pengelompokan ini terutama untuk ini ya Ustadz, untuk pengambilan perguruan tinggi berdasarkan prestasi ya. Berarti kalau dengan harapannya dengan pengelompokan ini jurusan yang sudah akan anak-anak ambil itu dan nantinya berharap nilainya dari kelompok tersebut mendukung dia untuk mengambil jurusan yang akan dia inginkan. Tetapi itu hanya terbatas bagi yang tes masuk berdasarkan prestasi. Berarti artinya kalau misalnya terus terang, karena kemarin kan sempat diskusi juga dengan anak, kan memang juga masih bingung ya anak, karena memang seperti tadi telah disampaikan kalau misalnya diberi kebebasan memang pihak sekolah juga akan kerepotan karena kalau melihat keterangan dari kurikulum Merdeka ini kan sangat luas ya, artinya anak boleh
memilih mata pelajaran masing-masing yang dikehendaki. Cuman dengan keterbatasan yang ada di masing-masing sekolah kan berbeda-beda. Artinya kalau misalnya pun nanti dengan apa namanya line waktu yang tadi telah ditentukan kan berarti bisa artinya kalau misalnya dengan tahap pertama memilih kelompok 1 atau kelompok 2 kemudian tidak cocok, nanti apa namanya dengan berjalannya waktu akan diarahkan pihak sekolah. Jadi kalau misalnya karena dengan pengalaman juga karena namanya cita-cita itu kadang-kadang kan memang tidak selalu sama ya. Kadang-kadang di kelas 1 pengennya jurusan ke ini, kemudian di kelas 3 belum tentu jurusan itu lagi gitu loh. Jadi berarti memang penekanannya cuman untuk jalur prestasi gitu ya Ustadz ya. Terima kasih pengertian yang kami tangkap saat ini. Jadi sedikit banyak nanti akan kita beritahukan ke anak yang kamu pinginkan itu yang mana sebenarnya itu. Jadi istilahnya tidak lagi si anak bingung dengan pengelompokan ini, tapi kamu pengennya kemana gitu ya Ustadz. Mungkin itu. Terima kasih Ustadz. Jadi Ibu, barangkali tadi yang di akhir mungkin sudah sedikit menjawab ya. Jadi kalau untuk kelompok mata pelajaran pilihan ini memang salah satunya itu adalah menggunakan regulasi dari Kemendikbudristek nomor 345/M/2022 terkait dengan mata pelajaran pendukung program studi dalam seleksi nasional berdasarkan prestasi. Sehingga pada saat anak nanti berkesempatan untuk melalui jalur prestasi, itu diharapkan mata pelajaran yang diambil itu memiliki nilai dukung. Dalam artian misalkan psikologi, mata pelajaran pendukungnya itu adalah sosiologi. Nanti kalau dari mata pelajaran kelompok yang dipilih nanti tidak ada mata pelajaran sosiologi, maka untuk mata pelajaran pendukungnya tidak berfungsi atau tidak ada mata pelajaran pendukung. Namun untuk secara umum, kalau anak-anak menentukan kelompok mata pelajaran pilihan, memang sudah sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya tanpa dia nanti akan pilih program studi apa, kemudian mata pelajaran pendukungnya apa, insya Allah itu juga tidak begitu berpengaruh, Ibu. Jadi kalau untuk memang sesuai dengan bakat minat, ya monggo, nanti bisa menyesuaikan sesuai dengan bakat minat dan kemampuan siswa. Tapi kalau kedepannya itu memang dari awal nilainya tuh kira-kira sudah, ini nanti kira-kira masuk yang bisa mengikuti jalur prestasi, nah mungkin dari sekarang bisa ditentukan. Kalau saya pengen psikologi, nah jalur prestasi nanti mapel pendukungnya adalah sosiologi misalkan, maka nanti saya pilih yang ada mata pelajaran pendukungnya, begitu. Demikian Ibu. Terima kasih Ustadz. Iya, terima kasih Ustadz. Iya, sama-sama Ibu. Angkat. Mungkin langsung dari chat ini kami jawab, ini terkait dengan pengisian angket untuk rencana studi lanjut. Ya. Itu ada 4 nomor, itu berarti ya tidak harus diisi semuanya. Ya. Jadi misalkan nanti tidak berminat melanjutkan kuliah, tapi langsung pengen bekerja, monggo saja bisa diisi jenis pekerjaan yang diminati, kira-kira nanti akan melanjutkan ke dunia kerja di bidang apa, monggo. Tapi kalau dari sekian banyak pertimbangan, nanti kalau bisa kuliah perguruan tinggi, pengennya jurusan apa, kemudian di perguruan tinggi mana, dituliskan juga tidak ada salahnya. Kemudian kalau sudah menentukan pilihannya itu sudah mantap di perguruan tinggi swasta,
Nah, monggo yang mau diisi di perguruan tinggi swasta atau atau kepondokan mana yang diisi ini saja sudah mantap satu pilihan itu ya monggo saja. Jadi ini pilihan, monggo bisa dipilih, bisa diisi kalau memang ada perencanaan. Mungkin kalau perguruan tinggi negeri pengen yang mana, kalau swasta pengen yang mana, kalau langsung bekerja pengen bekerja di bagian apa, mau diisi semua juga tidak masalah. Jadi tidak harus diisi semua, nggih. Intinya begitu. Kemudian dari chat juga, apakah memungkinkan anak pindah kelompok mapel, misal saat naik kelas 12. Ini untuk pindah kelompok mapel ini tidak bisa, karena nanti untuk kelanjutannya ini nanti di kelas 11 dan kelas 12 ini harus sama. Kelompok mata pelajarannya harus sama. Sehingga pada saat dia nanti naik di kelas 12, ya kelompok mata pelajaran pilihannya ya sama dengan kelas 11. Tidak bisa pindah ke kelompok mata pelajaran yang lain. Kemudian Bapak dan Ibu mungkin karena juga terkait dengan waktu, monggo nanti kalau ada Bapak Ibu yang masih ada pertanyaan, nanti monggo bisa disampaikan mungkin karena di kelas itu ada grupnya di grup kelas, monggo nanti bisa menyampaikannya lewat wali kelas, nanti dari wali kelas bisa disampaikan ke kami di bagian kurikulum atau mungkin juga nanti di bagian BK. Nanti kami persilahkan, nanti bisa memanfaatkan sarana komunikasi mungkin dari grup wali murid dari masing-masing kelas, nanti kami persilahkan kalau memang ada pertanyaan yang terkait dengan rencana pilihan kelompok mata pelajaran. Demikian Bapak dan Ibu, mungkin dari kami kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan dari sosialisasi ini bisa memberikan gambaran dan memberikan kemudahan bagi Bapak dan Ibu serta anak-anak dalam menentukan pilihan kelompok mata pelajaran mana yang akan dipilih. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan kepada Bapak Zulfikar Ahmad. Kalau dari saya ada kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Dari saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron Ustadz Iyun atas penyampaian pemilihan kelompok mata pelajaran pilihan. Baik, karena waktunya sudah malam, untuk waktunya untuk istirahat, mohon maaf Bapak, Ibu, dan anak-anak. Untuk malam hari ini, untuk penyampaian dan penjelasan terkait pemilihan kelompok mata pelajaran pilihan, semoga dapat diterima dengan baik dan maksimal. Semoga Bapak, Ibu, dan anak-anak semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sosialisasi pada malam hari ini, mari kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.